Siti menatap keluar jendela dapur, memperhatikan gurun pasir yang terbentang tanpa batas. Angin sore membawa butir-butir pasir yang menari di udara, seolah mengingatkannya pada kehidupan yang ditinggalkan jauh di kampung. Ini adalah tahun ketiganya bekerja di rumah keluarga Al-Mansouri, sebuah keluarga terpandang yang tinggal di sebuah villa megah di Riyadh. Di antara dinding-dinding rumah ini, Siti sering merasa seperti burung dalam sangkar emas, terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan kerinduan yang menyakitkan. Foto anak-anaknya yang tergantung di sisi tempat tidur menjadi satu-satunya penghiburannya. Mereka adalah alasan ia bertahan, meski hatinya sering terasa kosong. Hari itu, Siti baru saja selesai mencuci piring ketika Khalid, majikannya, memasuki dapur. Langkahnya berat, ekspresinya kusut. "Siti, bisakah kau buatkan teh?" Suaranya terdengar datar, namun Siti menangkap nada lelah yang menyelinap di baliknya. Tanpa berkata banyak, ia segera menyiapkan teh min khas Arab. Namun, ketika ia menyajikan teh itu, Khalid tak langsung meminumnya. Ia hanya menatap cangkir itu lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Pernahkah kau merasa terjebak, Siti?" Pertanyaan itu mengejutkan Siti. Majikannya selama ini dikenal sebagai pria yang tenang dan menjaga jarak. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Matanya terlihat gelap, dipenuhi perasaan yang sulit diterjemahkan. "Terjebak, di mana, Tuan?" tanya Siti hati-hati, meski rasa ingin tahunya perlahan menyelinap. Khalid hanya tersenyum getir. "Dalam hidup, dalam peran yang kau tak pernah pilih." Jawaban itu menggantung di udara seperti rahasia yang tak terucap. Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang berbeda antara Siti dan Khalid. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih sering berbicara dengannya, meski hanya sejenak. Awalnya, Siti menganggap ini sebagai bagian dari pekerjaannya, mendengarkan keluh kesah majikannya yang sedang penat. Namun, semakin lama, ia mulai merasakan ada kehangatan aneh dalam percakapan mereka. Khalid, yang sebelumnya terasa jauh, mulai tampak seperti pria biasa, dengan luka-luka yang tak terlihat. Namun, kehangatan itu juga membawa kecanggungan. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Khalid menemui Siti di dapur. Ia duduk di kursi tinggi di dekat meja, menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Aku iri padamu, Siti," katanya tiba-tiba. Siti tertegun. "Iri? Kenapa, Tuan? Hidup saya jauh dari sempurna." Khalid menggeleng pelan. "Kau mungkin tidak punya banyak, tapi kau punya kebebasan untuk mencintai. Aku tidak." Kata-katanya membuat jantung Siti berdegup lebih cepat. Kedekatan itu tak luput dari mata-mata di rumah itu. Leila, istri Khalid, mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dinamika antara suaminya dan pembantu rumah tangga mereka. Meski tidak pernah berbicara langsung, tatapan dingin Leila mulai menghantui langkah Siti. Malam itu, suasana di rumah keluarga Al-Mansouri terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit Riyadh yang gelap menyelimuti villa megah itu, namun di dalam hati Siti, badai bergemuruh. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Khalid sebelumnya. "Aku tidak bebas mencintai." Apa maksudnya? Mengapa ia mengatakannya padaku? Pikiran-pikiran itu memenuhi benaknya saat ia membereskan meja makan yang telah kosong. Ia tahu ia harus menjauh, menjaga jarak, tetapi entah bagaimana, ada bagian dalam dirinya yang tak mampu melakukannya. Namun, harapan untuk menjaga batas itu mulai runtuh malam itu juga. Saat Siti sedang membawa baki berisi cangkir-cangkir kotor ke dapur, Khalid muncul dari ruang kerjanya. Wajahnya tampak letih, namun matanya menatapnya dengan cara yang membuat napasnya tercekat. "Siti, kau punya waktu sebentar?" tanyanya pelan. Ia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Khalid membawanya ke halaman belakang, tempat angin malam meniup lembut. "Aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan," katanya sambil menatap bintang-bintang. Khalid mulai bercerita tentang pernikahannya dengan Leila. "Kami dijodohkan," katanya dengan nada getir. "Ia cantik, pintar, dan terlihat sempurna di mata dunia. Tapi kami seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama. Tidak ada cinta, hanya kewajiban." Ia berhenti sejenak, memandangi Siti yang berdiri diam, mencoba menelan kata-katanya. "Dan di tengah semua itu, kau hadir. Seseorang yang membuatku merasa dilihat, dimengerti." Siti tidak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdetak kencang. "Tuan Khalid, saya hanya seorang pembantu." "Tidak seharusnya," katanya dengan suara gemetar, namun Khalid memotongnya. "Jangan panggil aku Tuan.
Panggil aku Khalid. Ia menatapnya dengan intensitas yang membuat lututnya hampir goyah. Ada jeda panjang sebelum Khalid melanjutkan. Aku tahu ini salah. Tapi aku lelah berpura-pura. Aku hanya ingin merasa hidup, walau hanya sebentar. Percakapan itu tidak berakhir dengan jawaban. Hanya keheningan yang terasa menggantung di udara. Siti kembali ke kamarnya malam itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu ini adalah jalan berbahaya, jalan yang dapat menghancurkan segalanya. Namun, di tengah kesepiannya, perhatian Khalid terasa seperti angin segar yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Ia mencoba mengingat wajah anak-anaknya di kampung, berusaha mencari kekuatan untuk menjauh dari godaan ini. Leila, yang semakin curiga, mulai menunjukkan sikap dingin yang mencolok. Ia memperhatikan detail kecil, bagaimana Khalid menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, bagaimana ia terlihat lebih sering berbicara dengan Siti. Suatu sore, Leila memanggil Siti ke kamarnya. "Siti, kau sudah lama bekerja di sini. Aku percaya padamu," katanya dengan senyum yang terasa dingin. Namun, matanya memancarkan sesuatu yang lain, kecurigaan. "Aku harap kau tahu tempatmu di rumah ini." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk, membuat Siti semakin tertekan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih menegangkan. Siti merasa setiap gerak-geriknya diawasi, sementara Khalid tampak semakin tidak peduli pada kemungkinan apapun yang terjadi. Ia terus mencari waktu untuk berbicara dengan Siti, seringkali dengan cara yang hampir terang-terangan. Suatu malam, ia bahkan mengetuk pintu kamar Siti, membuatnya panik. "Khalid, tolong jangan lakukan ini," bisiknya di balik pintu, tetapi Khalid tidak bergeming. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya sebelum pergi, meninggalkan Siti dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dalam keheningan malam itu, Siti merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada keluarganya di Indonesia, anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang dan pengorbanannya. Di sisi lain, ada Khalid, pria yang memberinya perhatian dan kenyamanan di tengah kesepiannya. Tetapi ia tahu, keputusan apapun yang diambil akan membawa konsekuensi besar. Dan di suatu tempat di rumah itu, Leila terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan kecurigaannya. Matahari Riyadh mulai terbenam, memancarkan semburat oranye yang indah, tetapi di dalam rumah Al-Mansouri, ketegangan terasa kian mencekam. Siti merasa segala sesuatu mulai runtuh. Hubungan yang sebelumnya hanya berupa percakapan singkat kini berubah menjadi beban berat yang menguasai pikirannya. Khalid semakin berani menunjukkan perhatiannya, sementara tatapan Leila menjadi semakin tajam, seperti elang yang mengawasi mangsanya. Siti mencoba menjauh dari Khalid. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya, menyibukkan diri dengan membaca surat-surat dari keluarganya. Namun, setiap kali ia melihat foto anak-anaknya, rasa bersalah menusuk hatinya lebih dalam. Bagaimana jika mereka tahu apa yang terjadi? Bagaimana jika suaminya tahu? Pikiran itu membuat air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin pulang, tetapi ia tahu kontraknya belum selesai, dan keluarganya sangat membutuhkan uang darinya. Sementara itu, Khalid semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengajak Siti berbicara secara langsung di halaman belakang. "Siti, aku tidak bisa terus seperti ini," katanya dengan nada tegas. "Aku ingin kau tahu, aku tidak bermain-main. Aku sungguh mencintaimu." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hati Siti. Ia menatap Khalid dengan mata basah. "Khalid, tolong, kita tidak bisa seperti ini. Aku punya keluarga, aku punya suami, dan kau punya istri." Namun, Khalid hanya menggeleng. "Aku tidak mencintai Leila, aku mencintaimu." Di balik jendela kamar di lantai atas, Leila diam-diam mengawasi mereka. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di kursinya, memikirkan langkah yang harus ia ambil. Leila adalah wanita yang cerdas dan penuh perhitungan. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, dan ia tidak akan membiarkan aib ini mencoreng nama keluarganya. Ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Siti dengan cara yang halus tetapi mematikan. Keesokan harinya, Leila memanggil Siti ke ruang keluarga. Dengan senyum manis, ia berkata, "Siti, aku mendengar suaramu dan Khalid di halaman tadi malam. Kau tahu, aku sangat mempercayaimu. Tapi aku harap kau tidak lupa bahwa semua orang punya tempatnya." Siti hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu penuh dengan makna terselubung, seperti peringatan dari seorang ratu kepada bawahannya.
Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Siti. Leila memperlakukannya dengan sikap dingin yang menusuk, sementara Khalid semakin sering memanggilnya untuk alasan yang tidak jelas. Siti merasa seperti berada di tengah perang yang tak terlihat. Ia bahkan mulai mendengar bisik-bisik para pekerja lain di rumah itu. Kenapa Tuan Khalid begitu sering memanggil Siti? Salah satu dari mereka berbisik, membuat Siti merasa malu dan tertekan. Puncaknya terjadi ketika suatu sore, Leila dengan sengaja menjatuhkan secangkir teh ke lantai, memanggil Siti dengan nada keras. Petik 2. Malam itu, Siti mengurung diri di kamar kecilnya, berusaha menahan tangis yang semakin mengguncang dadanya. Kata-kata tajam Leila masih terngiang di telinganya. Amarah perempuan itu tidak hanya terlihat dari teriakan, tetapi juga tatapannya yang seolah ingin menguliti Siti hidup-hidup. "Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan, Siti," kata Leila sebelum meninggalkannya di ruang makan tadi sore. Ancaman terselubung itu menegaskan bahwa Leila sudah tidak sekadar curiga, ia tahu, atau setidaknya hampir tahu. Siti merasa dirinya berada di tepi jurang. Ia ingin menghentikan semuanya, tetapi Khalid terus membayangi hidupnya. Malam itu, seperti biasa, ia mengetuk pintu kamarnya. "Siti, aku perlu bicara," suaranya terdengar dari balik pintu. Siti tidak menjawab, tetapi Khalid tetap memaksa masuk. Wajahnya terlihat penuh kegelisahan. "Aku tahu Leila semakin curiga. Tapi aku tidak peduli," katanya dengan nada rendah namun penuh tekad. "Khalid, tolong hentikan. Kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan padaku," kata Siti, suaranya bergetar. Ia menatap Khalid dengan mata berkaca-kaca. "Aku punya keluarga, aku punya anak-anak. Kau membuatku lupa pada mereka. Aku tidak bisa terus seperti ini." Tetapi Khalid hanya mendekat, menggenggam tangannya. "Siti, aku akan melakukan apapun untukmu. Jika perlu, aku akan meninggalkan Leila." Kata-kata itu membuat Siti semakin hancur. Ia tahu Khalid tulus, tetapi ia juga tahu dunia ini tidak sesederhana itu. Pagi berikutnya, Leila memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia memerintahkan Siti membersihkan kamar Khalid, sesuatu yang jarang ia lakukan sendiri. Saat Siti sedang bekerja di kamar itu, Leila muncul tanpa peringatan. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan setiap gerakan Siti dengan dingin. "Kamar ini selalu rapi, ya," katanya dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Kau tampaknya sangat pandai menjaga sesuatu, Siti. Aku harap kau bisa menjaga rahasia juga." Siti merasa tubuhnya membeku. Kata-kata Leila seperti palu yang menghantam tembok rapuh yang selama ini ia bangun. Ia menunduk, tidak berani menatap majikannya. Namun, sebelum Leila pergi, ia berkata dengan nada yang lebih tegas, "Kau tahu, Siti, tidak ada rahasia yang bisa bertahan selamanya. Jangan sampai aku harus bertindak lebih keras." Tekanan dari Leila membuat Siti semakin terpuruk. Ia mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya, sering melamun, bahkan menangis di sela-sela tugasnya. Para pekerja lain mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Ada apa dengan Siti belakangan ini? Dia terlihat seperti orang yang selalu ketakutan," salah seorang pembantu berkata pada yang lain. Gosip mulai menyebar, dan Siti merasa dirinya semakin terpojok. Sementara itu, Khalid mencoba mencari solusi untuk situasi ini. Ia mendekati Leila suatu malam, mencoba berbicara dengannya. "Leila, aku merasa kita perlu bicara tentang rumah tangga kita," katanya dengan hati-hati. Tetapi Leila hanya tertawa kecil, nada suaranya penuh sarkasme. "Ah, akhirnya kau ingin bicara tentang rumah tangga kita. Apakah ini tentang kita, atau tentang dia?" Pertanyaan itu membuat Khalid terdiam. Ia tahu Leila sudah mengetahui segalanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Leila menatap Khalid dengan mata tajam. "Aku tidak bodoh, Khalid. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan dengan pembantu kita? Tapi dengar baik-baik, aku tidak akan membiarkan skandal ini menghancurkan nama baik keluarga kita. Kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, aku yang akan melakukannya." Dengan itu, Leila pergi meninggalkan Khalid yang kini terjebak di antara dua pilihan, mempertahankan Siti atau menyelamatkan nama baik keluarganya. Pagi itu, suasana rumah Al-Mansouri terasa begitu tegang. Siti berusaha menyibukkan dirinya dengan pekerjaan rumah, tetapi bayang-bayang ancaman Leila terus menghantui pikirannya. Ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri kekacauan ini. Khalid terus mencarinya di sela-sela waktu, sementara Leila semakin terang-terangan menunjukkan kekuasaannya.
Tekanan dari dua sisi membuat Siti merasa seperti sedang dihimpit oleh dinding yang perlahan merapat. Siang hari, Khalid mendapati Siti sendirian di dapur. Aku sudah bicara dengan Leila, katanya pelan, suaranya sedikit gemetar. Siti, yang tengah mencuci piring, berhenti sejenak dan menoleh dengan ragu. Apa yang kau katakan padanya? Tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya tidak akan membawa ketenangan. Khalid menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku mengatakan bahwa aku tidak bahagia, dan aku ingin semuanya berubah. Kata-kata itu terdengar seperti janji, tetapi bagi Siti, itu justru seperti lonceng kematian. Kau bodoh, Khalid, jawab Siti lirih. Ia menahan air matanya, mencoba menjaga ketenangannya. Apa yang kau harapkan dari semua ini? Kau ingin menghancurkan keluargamu, menghancurkan hidupku. Khalid mendekat, suaranya lebih lembut. Aku ingin memperjuangkanmu, Siti. Aku ingin kita bisa bersama, tanpa ada rasa takut. Namun, bagi Siti, keberanian Khalid terasa seperti pisau bermata dua. Ia tahu, Leila tidak akan tinggal diam. Benar saja, malam itu Leila memanggil semua pekerja ke ruang tamu. Dengan nada penuh otoritas, ia mengumumkan aturan baru, tidak ada pekerja yang diizinkan berbicara langsung dengan Khalid tanpa izin darinya. Pengumuman itu membuat suasana semakin panas. Para pekerja saling berpandangan, tetapi Siti hanya menunduk, merasa dirinya menjadi alasan di balik kebijakan itu. Leila menatapnya lama sebelum melanjutkan, seolah menegaskan bahwa peringatan itu terutama ditujukan untuknya. Setelah pertemuan itu, Leila mendekati Siti di dapur. Aku sudah cukup bersabar denganmu, Siti, katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Jika kau tidak pergi dari rumah ini dalam waktu dekat, aku yang akan memastikan kau tidak punya tempat untuk kembali. Ancaman itu membuat Siti gemetar. Namun, sebelum ia sempat merespons, Leila melangkah keluar dengan anggun, meninggalkannya dalam kekacauan emosi. Tekanan yang semakin besar membuat Siti akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada keluarganya di Indonesia. Dalam surat itu, ia memohon maaf karena belum bisa pulang, tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menangis dalam diam. Namun, keputusan Leila untuk mengambil kendali mulai memengaruhi Khalid. Ia merasa dirinya dipojokkan oleh istrinya, yang kini semakin keras dan penuh tuntutan. Hubungan mereka yang sebelumnya dingin berubah menjadi penuh ledakan emosi. Suatu malam, Khalid akhirnya kehilangan kesabaran. Leila, kau tidak bisa terus mengendalikan semuanya. Aku punya hak atas hidupku. Leila hanya tersenyum dingin. Kau punya hak, Khalid. Tapi hak itu tidak termasuk menghancurkan nama baik keluargaku. Pernyataan Leila membuat Khalid menyadari bahwa ia berada di jalan buntu. Ia tahu istrinya tidak akan berhenti sampai ia menghancurkan Siti sepenuhnya. Namun, dalam hatinya, Khalid merasa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk melindungi Siti, meskipun itu berarti melawan keluarganya sendiri. Di sisi lain, Siti, yang kini semakin tertekan, mulai berpikir untuk mengambil langkah drastis, meninggalkan rumah itu tanpa pamit, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Malam itu, Siti terjaga di tempat tidurnya yang sempit, matanya menatap kosong pada langit-langit kamar. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, ancaman Leila, janji Khalid, dan beban yang semakin menghimpitnya setiap hari. Ia tahu, jika ia tetap tinggal, keadaannya hanya akan semakin buruk. Namun, meninggalkan rumah itu tanpa pamit bukanlah keputusan yang mudah. Ia memikirkan kontrak kerjanya, keluarganya di Indonesia, dan uang yang masih sangat mereka butuhkan. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Siti merasa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu, di kamar utama, Leila tengah merencanakan langkah berikutnya. Ia telah memanggil sepupunya, seorang pria berpengaruh di komunitas mereka, untuk membicarakan masalah ini. Aku tidak akan membiarkan seorang pembantu menghancurkan rumah tanggaku, katanya tegas. Sepupunya, yang juga memahami pentingnya menjaga nama baik keluarga, menyarankan sesuatu yang lebih berbahaya, memulangkan Siti dengan alasan pelanggaran kontrak. Leila menyeringai mendengar ide itu. Baiklah, jika itu yang harus kulakukan, jawabnya. Keesokan harinya, Siti dikejutkan oleh panggilan mendadak ke ruang tamu. Di sana, Leila duduk dengan sikap angkuh, sementara Khalid berdiri di sudut ruangan dengan wajah tegang. Siti, kata Leila dengan nada dingin,
aku telah memutuskan bahwa kau tidak lagi dibutuhkan di rumah ini. Aku akan mengatur agar kau segera dipulangkan ke Indonesia. Siti terkejut, tetapi ia hanya bisa menunduk, menahan air matanya. Khalid langsung menyela. Leila, kau tidak bisa melakukan ini. Dia punya kontrak yang harus diselesaikan. Leila menoleh ke arah suaminya, tatapannya penuh kemenangan. Kontrak bisa diputus jika pekerja melanggar aturan. Dan aku yakin kau tahu aturan mana yang telah dilanggarnya, Khalid, ujarnya tajam. Siti merasa jantungnya seperti dihantam. Ia ingin membela diri, tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri diam, menahan rasa sakit yang terus menghimpitnya. Setelah pertemuan itu, Khalid mengejar Siti yang berjalan dengan langkah berat ke dapur. Siti, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan mencari cara untuk menghentikan Leila, katanya dengan penuh emosi. Namun, Siti, yang sudah terlalu lelah dengan semuanya, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Khalid, mungkin ini yang terbaik. Aku harus pergi. Aku tidak ingin menjadi alasan kehancuran keluargamu, katanya pelan. Kata-kata itu membuat Khalid terdiam. Namun, Leila tidak berhenti di situ. Ia memerintahkan salah satu pekerja untuk mengawasi Siti setiap saat, memastikan ia tidak mencoba kabur atau berhubungan dengan Khalid. Tekanan itu membuat Siti semakin terpuruk. Di malam yang sunyi, ia menulis surat terakhir untuk Khalid, meletakkannya di atas meja dapur. Dalam surat itu, ia memohon agar Khalid tidak lagi mencoba mencarinya. Aku tidak layak untuk diperjuangkan. Kau punya keluargamu, dan aku punya keluargaku. Biarkan semua ini berakhir di sini, tulisnya. Keesokan paginya, Khalid menemukan surat itu. Ia membacanya dengan perasaan hancur, tetapi ia tahu Siti benar. Ia ingin melawan, tetapi ia juga sadar bahwa tindakannya hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Leila telah memanggil agen tenaga kerja untuk mengurus kepulangan Siti. Ia merasa kemenangan sudah di tangannya, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal, rasa takut bahwa kehancuran ini mungkin telah melukai harga dirinya lebih dari yang ia bayangkan. Di hari kepulangannya, Siti berdiri di depan pintu villa, menatap gurun pasir yang terbentang luas untuk terakhir kalinya. Khalid tidak ada di sana. Ia hanya diantar oleh seorang sopir dan perwakilan agen. Namun, di dalam mobil menuju bandara, ia tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu kepulangannya berarti awal baru, tetapi ia juga tahu, sebagian hatinya telah tertinggal di gurun pasir itu, bersama kenangan yang tak akan pernah hilang. Pesawat yang membawa Siti kembali ke Indonesia terbang melintasi langit Riyadh. Ia duduk di kursinya dengan kepala tertunduk, memandangi paspor yang ia genggam erat. Di dalamnya terdapat visa kerja yang kini terasa seperti kenangan pahit. Tangannya gemetar, dan pikirannya dipenuhi bayangan keluarga yang menantinya di rumah. Apa yang akan ia katakan pada suaminya? Bagaimana ia menjelaskan kepulangannya yang mendadak? Ia tahu tak ada cara untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu. Sepanjang perjalanan, Siti mencoba menahan air matanya, tetapi rasa bersalah terus menghantuinya. Ia teringat wajah Khalid, lelaki yang ia tahu tidak seharusnya ia cintai, tetapi telah menjadi bagian dari dirinya selama beberapa bulan terakhir. Ia juga teringat tatapan penuh kebencian dari Leila, wanita yang merasa dikhianati oleh suaminya. Siti merasa seperti orang asing yang tersesat di tengah perang yang tidak pernah ia inginkan. Sesampainya di bandara di Indonesia, Siti berjalan keluar dengan langkah berat. Ia melihat seorang lelaki berdiri di tengah keramaian dengan wajah cemas, suaminya, Hasan. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya bersinar saat melihat Siti. Ia melambaikan tangan, dan Siti hanya mampu membalas dengan senyum tipis. Hatinya terasa sakit, tetapi ia tahu, ia harus tetap melangkah. Di perjalanan pulang ke desa mereka, Hasan bercerita tentang anak-anak mereka yang selalu menanyakan kapan ibunya akan pulang. Mereka sangat merindukanmu, Siti, katanya sambil tersenyum. Siti hanya mengangguk pelan. Ia ingin merasa bahagia, tetapi bayang-bayang hidupnya di Riyadh terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa kenyataan yang ia bawa pulang tidak akan semanis senyuman Hasan. Beberapa hari setelah kepulangannya, Siti mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia telah membawa aib ke dalam keluarganya. Setiap kali Hasan berbicara dengan lembut atau anak-anak memeluknya, ia merasa seperti penipu. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketakutan akan kehancuran keluarga mereka membuatnya memilih diam.
Namun, Hasan mulai merasakan perubahan dalam diri Siti. Ia sering mendapati istrinya termenung sendirian di malam hari, atau menolak untuk berbicara panjang lebar tentang pekerjaannya di luar negeri. Siti, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi di sana? Tanyanya suatu malam. Siti terdiam lama, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya lelah, jawabnya akhirnya, meskipun suaranya terdengar kosong. Tetapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa minggu kemudian, seorang tetangga yang juga pernah menjadi TKW mendengar cerita dari agen tenaga kerja tentang kepulangan Siti yang mendadak. Aku dengar kau dipulangkan sebelum kontrak selesai, katanya dengan nada penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Pertanyaan itu menusuk hati Siti seperti belati. Ia tahu, gosip ini akan segera menyebar. Siti akhirnya memutuskan untuk menulis semua yang ia rasakan di sebuah buku harian. Ia mencurahkan isi hatinya, dari awal hubungannya dengan Khalid hingga perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Ia berharap, dengan menulis, ia bisa menemukan kedamaian. Namun, buku itu juga menjadi bom waktu, sebuah rahasia yang bisa meledak kapan saja jika ditemukan oleh orang lain. Ia hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Pagi itu, Siti terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin desa membawa aroma embun, tetapi hatinya tetap gundah. Ia duduk di teras rumah, menatap sawah yang membentang luas. Sepintas, semuanya terlihat damai, tetapi di dalam dirinya, badai terus berkecamuk. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kehidupan yang telah ia tinggalkan di Riyadh. Kehadiran Hasan dan anak-anak seharusnya menjadi pelipur lara, tetapi malah membuatnya semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Gosip tentang kepulangannya yang mendadak mulai menyebar di desa. Para tetangga berbisik-bisik di warung, mengaitkan cerita itu dengan isu-isu tentang majikan yang tidak beres, atau pekerja yang bermasalah. Siti tahu, ini hanya masalah waktu sebelum gosip itu sampai ke telinga Hasan. Ketakutan itu membuatnya semakin tertekan, tetapi ia tidak punya keberanian untuk meluruskan semuanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri sulit menerima? Sore itu, ketika Hasan pulang dari sawah, ia membawa sebuah amplop. Ini dari agenmu, katanya sambil menyerahkan surat itu kepada Siti. Surat itu berisi laporan resmi dari agensi yang menjelaskan bahwa Siti dipulangkan karena adanya masalah internal di rumah majikan. Tidak ada detail lebih lanjut, tetapi kata-kata itu cukup untuk membuat Hasan curiga. Apa maksudnya ini, Siti? Masalah apa yang terjadi di sana? Tanyanya dengan nada cemas. Siti mencoba mengelak, tetapi Hasan terus mendesaknya. Aku harus tahu, Siti. Kau istriku, kau bisa menceritakan semuanya kepadaku, katanya dengan nada lembut. Namun, kelembutan itu justru membuat Siti semakin hancur. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengatakan kebenaran tanpa menghancurkan pernikahannya. Dengan suara gemetar, ia hanya menjawab, Mas, aku tidak bisa bicara sekarang. Beri aku waktu. Hari-hari berlalu, dan tekanan semakin besar. Suatu malam, ketika Hasan sedang di luar rumah, Siti duduk di kamar bersama buku hariannya. Ia membaca kembali semua yang ia tulis, rasa cintanya yang salah, ketakutannya akan Leila, dan luka yang ia bawa pulang. Ia tahu buku itu adalah satu-satunya tempat ia bisa jujur, tetapi keberadaannya juga menjadi ancaman. Dengan tangan gemetar, ia membungkus buku itu dengan kain dan menyembunyikannya di bawah lantai kayu kamar mereka. Namun, Hasan bukan orang yang mudah menyerah. Ketika ia melihat Siti semakin pendiam dan sering termenung, ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, ketika Siti tertidur, ia memeriksa kamar mereka, mencari petunjuk apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia mengangkat salah satu papan lantai yang longgar, ia menemukan buku itu. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama, dan apa yang ia baca membuat darahnya mendidih. Di dalam buku itu, Hasan menemukan tulisan Siti tentang hubungannya dengan Khalid dari awal hingga akhirnya. Setiap kata seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia merasa dikhianati, tetapi lebih dari itu, ia merasa marah karena Siti telah membawa aib ini ke dalam keluarga mereka. Ketika Siti terbangun, ia menemukan Hasan duduk di sudut kamar dengan buku itu di tangannya. Wajahnya penuh kemarahan yang bercampur dengan rasa sakit. Kau harus jelaskan ini, Siti, katanya dengan suara bergetar. Siti terdiam, matanya penuh air mata. Ia tahu,
Inilah saatnya menghadapi kebenaran, tetapi ia juga tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah kenyataan. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku salah, Mas. Aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Kata-kata itu membuat Hasan semakin terpukul. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan istrinya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan keluarga mereka yang kini diambang kehancuran. Keesokan harinya, rumah kecil mereka terasa begitu sunyi. Hasan tidak bisa tidur semalaman, pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar yang ada dalam buku harian Siti. Setiap kata, setiap pengakuan, menghantam dirinya dengan keras. Ia merasa seperti hidup dalam kebohongan selama ini, dan meskipun ia mencoba untuk mengerti, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak bisa ia bendung. Namun, di sisi lain, ada rasa kasihan yang muncul. Ia tidak bisa membiarkan Siti jatuh begitu saja, karena ia tahu, meskipun Siti bersalah, ia juga adalah istrinya, wanita yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama. Siti duduk di dapur, tangannya gemetar saat ia menyiapkan sarapan untuk Hasan dan anak-anak. Ia merasa tubuhnya lelah, tetapi lebih dari itu, hatinya terasa hancur. Ia tahu, bahwa meskipun ia sudah mengungkapkan semuanya kepada Hasan, perasaan sakit yang ia sebabkan tidak bisa sembuh begitu saja. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki semuanya, dan di balik senyum yang ia paksakan, ia merasa dirinya semakin menjauh dari kehidupan yang dulu ia impikan. Ketika Hasan masuk ke dapur, suasana menjadi semakin canggung. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi istrinya tanpa berkata-kata. Siti menunduk, tidak berani menatap matanya. "Mas, aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hasan menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu, Siti, tapi kamu harus tahu, apa yang terjadi di Riyadh bukan hanya masalahmu. Ini juga masalahku. Aku merasa dikhianati, dan aku tidak tahu bagaimana melanjutkan ini," jawabnya dengan nada berat. Siti merasakan hatinya semakin sesak. "Aku tahu, Mas, aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku janji, aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Untuk kita, untuk anak-anak. Jika kamu bisa memberi aku kesempatan, aku akan lakukan apapun untuk menebus kesalahanku." Namun, suara Siti penuh keraguan, karena ia tahu, bahwa tidak mudah untuk menghapus bayang-bayang masa lalu yang sudah tertoreh begitu dalam. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Hasan mencoba untuk bersikap tenang, ketegangan di rumah semakin terasa. Ia sering melamun, dan setiap kali Siti berusaha mendekat, ia selalu menghindar. Anak-anak yang tidak tahu apa yang terjadi hanya bisa melihat kedua orang tuanya yang terdiam, seperti ada sesuatu yang hilang. Siti merasa semakin terasingkan, dan meskipun ia berusaha keras untuk memperbaiki hubungan mereka, ia tahu bahwa segalanya tidak bisa kembali seperti semula. Suatu sore, setelah pulang dari pasar, Siti melihat Hasan duduk di depan rumah, tatapannya kosong. Ketika ia mendekat, Hasan mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan sorot mata yang begitu dalam. "Siti, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Aku sudah memikirkannya selama berhari-hari, dan aku merasa, mungkin ini adalah jalan terbaik. Aku tidak bisa terus hidup dengan bayang-bayang itu. Aku perlu sesuatu yang lebih dari sekadar penyesalanmu," katanya, suaranya penuh emosi yang terkendali. Siti terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Mas, jangan," jawabnya dengan suara tercekat. "Aku benar-benar mencintaimu. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, tapi aku tidak ingin kehilangan kamu, Mas. Aku berjanji akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Tolong, beri aku waktu." Namun, kata-kata itu tidak cukup. Hasan menghela napas panjang dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak bisa memberi waktu untuk sesuatu yang mungkin sudah tidak ada lagi." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Hasan kembali berbicara. "Siti, aku telah memutuskan. Aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan perasaan ini. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku ingin kita berpisah," kata Hasan dengan tegas. Hati Siti seakan hancur seketika. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. "Mas, tolong jangan tinggalkan aku," isaknya. Namun, Hasan hanya diam, meninggalkan Siti dengan luka yang begitu dalam, seperti pisau yang tergores ke dalam hatinya. Keputusan itu bukanlah yang diinginkannya, tetapi ia tahu, kadang cinta tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang telah terlalu lama terbuka.
Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir bagi Siti. Hasan tidak lagi berbicara banyak padanya, dan meskipun ia berusaha untuk memperbaiki keadaan, setiap usaha terasa sia-sia. Keputusan Hasan untuk berpisah membuatnya merasa terjebak dalam kesendirian yang begitu dalam. Ia masih mencintai Hasan, tetapi ia tahu, cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki keretakan yang sudah terjadi. Ia hanya bisa menerima kenyataan pahit ini, meskipun hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada henti. Anak-anak mereka mulai merasakan ketegangan yang terjadi di rumah. Mereka yang sebelumnya selalu ceria dan penuh tawa kini menjadi pendiam, tak tahu harus berbuat apa melihat kedua orang tua mereka yang semakin jauh. Siti merasa cemas dan sedih, karena ia tahu anak-anak membutuhkan suasana yang penuh kasih sayang, bukan ketegangan seperti ini. Tetapi apa yang bisa ia lakukan jika hatinya sendiri sudah hancur? Bagaimana ia bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anak jika dirinya sendiri tidak bahagia? Siti mulai menghabiskan waktu lebih banyak di kebun belakang, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan bersalah yang terus menghantui. Di sana, di bawah pohon-pohon yang ia tanam dengan tangannya, ia merenung tentang kehidupannya yang begitu penuh dengan pilihan-pilihan yang salah. Ia tahu, perjalanan hidupnya tak akan pernah bisa kembali seperti semula, dan masa depannya kini terasa begitu kabur. Namun, suatu sore yang sepi, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang wanita, yang Siti kenal sebagai teman dekat Leila di Riyadh, datang ke rumah mereka. Wanita itu membawa kabar yang membuat hati Siti berdebar. "Siti," wanita itu berkata dengan suara rendah, "Leila ingin berbicara denganmu. Dia tahu apa yang terjadi dan dia ingin memberikan kesempatan kedua. Dia menawarkan pekerjaan untukmu kembali, tapi kali ini dengan syarat yang berbeda." Siti terkejut mendengar tawaran itu. Hatinya bergolak antara rasa marah, bingung, dan juga rasa ingin pergi dari kenyataan pahit yang menjeratnya. "Leila," gumamnya, "mengapa sekarang? Mengapa dia datang setelah semua yang terjadi?" Wanita itu hanya mengangguk. "Aku tahu, Siti, ini mungkin terlalu cepat untukmu, tapi Leila merasa jika kau kembali ke Riyadh, mungkin itu adalah jalan keluar terbaik untukmu." Siti memandangi wanita itu dengan tatapan kosong. Ia merasa bimbang, tak tahu apa yang harus dipilih. Di satu sisi, ia ingin melupakan masa lalunya yang penuh luka. Namun, di sisi lain, ia merasa seperti ia akan meninggalkan segalanya jika ia menerima tawaran itu. Hasan, anak-anak, dan kehidupan yang baru saja ia coba bangun, apakah semuanya akan sia-sia jika ia memilih untuk pergi lagi? Hari-hari berlalu, dan keputusan itu semakin sulit untuk diambil. Hasan tetap dengan keputusannya untuk berpisah, meskipun ia tidak pernah mengungkapkan apakah ia benar-benar ingin berpisah atau hanya merasa terjebak dalam kebohongan yang ada. Siti mulai merasa bahwa, mungkin, pergi ke Riyadh adalah pilihan terbaik untuknya, untuk melupakan segalanya dan memulai hidup baru. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Bagaimana ia bisa meninggalkan anak-anak? Bagaimana ia bisa meninggalkan keluarga yang sudah begitu lama ia perjuangkan? Malam itu, saat seluruh rumah tidur, Siti duduk di luar rumah, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia merasa begitu kecil di dunia yang begitu besar. Semua keputusan yang telah ia buat terasa seperti batu besar yang menghalangi jalannya. Namun, pada akhirnya, ia menyadari satu hal, tidak ada jalan yang benar-benar mudah dalam hidup ini. Ia harus memilih jalan yang menurutnya akan memberinya kedamaian, meskipun itu mungkin akan berarti